masih. Alhamdulillah mas. Masih. Apa ini ya? Ya ini benar yang ini mas. Masih. Coba komunikasi mas. Benar. Ya, saya di depan tadi bertemu dengan Bardasi. makhluk yang bernama Bardasi, di mana beliau mengaku sebagai penjaga gerbang pesantren ini. Apakah benar? Alhamdulillah. Apakah jenengan yang bernama Kiai Latif? Alhamdulillah. Ya, kita di sini ada perlu Kiai. Alhamdulillah jika kita dipersilahkan. Oh baik, ada 4 raga dari kami. Silahkan Kiai, pilih yang mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada kepentingan apakah kalian berkeinginan untuk bertemu dengan saya? Apakah ada sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan? ya, tentunya ada sesuatu hal Kiai, di mana mengapa kita sampai di sini dan bertemu dengan jenengan, yaitu ada sebuah surat yang berisikan. Itu mas, ini mas suratnya ini mas. Nah. Mohon maaf jika berkenan langsung membacanya secara langsung Kiai. Dipa Wijaya, Betul sekali. mohon maaf sebelumnya. Ada hubungan apakah kalian semua dengan Dipa Wijaya sampai-sampai beliau menitipkan pesan itu kepada kalian? Eyang Dipa Wijaya adalah salah satu eyang daripada rekan kami ya, di mana beliau bernama Mas Danang Setioko. Kebetulan pada malam hari ini beliau tidak dapat ikut, tapi kami ditugaskan untuk menjalankan amanah ini. Yang Dipa Wijaya meneruskan pesan tersebut, kami pun juga tidak tahu maksud dari pesan tersebut Kiai. Jadi Dipa Wijaya menuliskan pesan itu untuk cucunya Iya, yang bernama siapa tadi? Danang Setioko. Setioko. Dan sekarang dia sedang sakit. Saya doakan semoga saja dia diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembicaraan itu dimulai, silakanlah duduk terlebih dahulu biar pembicaraan kita lebih santai. Oh JJ, terima kasih banyak. Kiai Latif. Mohon maaf sebelumnya, memang benar saya adalah Kiai Latif. Begini Kiai Ratu, Eyang Dipa Wijaya saat ini sudah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga saja amal ibadah dari Dipa Wijaya dapat diterima. Amin. Amin. Mungkin Eyang Dipa Wijaya sudah merancang waktu ini dari jauh-jauh hari, maka dari itu beliau dapat menulis pesan tersebut Kiai.
Akan tetapi maksud dari pesan tersebut kami belum mengetahui untuk sampai saat ini. Jadi seperti ini manusia. Suatu hari beliau menitip pesan terhadap saya. Entah dari mana beliau berkeyakinan akan ada manusia yang datang menemuinya. Dan beliau menitipkan sebuah pesan seperti ini. Latir, jika suatu saat ada manusia yang datang menemui dirimu, beritahulah sejatinya saya ini siapa. Dan saya menitipkan sebuah benda terhadap dirimu, agar dirimu bisa memberikan benda itu kepada manusia itu. Itulah pesan dari Dipa Wijaya terhadap saya. Dipa Wijaya adalah sosok yang sangat bijaksana dan memiliki hati yang sangat mulia. Mendengar kabar bahwasanya Dipa Wijaya sudah lebur, saya sungguh tidak menyangka. Karena yang saya ketahui, Dipa Wijaya memiliki banyak ilmu yang sangat kuat. Mungkin untuk mengenang apa yang sudah dilakukan oleh Dipa Wijaya, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan membuat pesantren ini berkembang. Memangnya ada hubungan apa Kiai pesantren ini dengan yang Dipa Wijaya? Apakah beliau tidak memberitahu bahwasanya beliau sudah mendirikan banyak sekali pesantren? Masya Allah. Salah satunya adalah pesantren ini. Pesantren ini adalah beliau yang mendirikan. Dan sayalah yang dipercaya oleh beliau untuk memimpin pesantren ini. Ya, beliau belum sempat mengatakan hal tersebut ya, karena jujur saja kita baru sekali bertemu dengan beliau, dan itu pun dengan kesan atau suasana yang tidak kondusif ya. Yang ada di pikiran kita, Eyang Dipa Wijaya adalah eyang yang begitu galak, emosional, mempunyai pendirian yang sangat kuat, dan pendirian itu adalah pendirian yang salah. Seperti itu ya. Apakah dirimu bertemu dengan beliau Dipa Wijaya bersama kakaknya Wijaya Bantolo? Benar sekali Kiai. Dan itu sangat berbalik. Eyang Wijaya Bantolo dan Dipa Wijaya itu sangat seperti telapak tangan dan punggung tangan ini ya. Itulah Dipa Wijaya. Mungkin saja perselisihan di waktu mudanya, Dipa Wijaya tidak ingin menunjukkan sebuah kebaikannya di hadapan kakaknya. Memang benar adanya. Sebenarnya yang terjadi seperti ini manusia. Dipa Wijaya dan Wijaya Bantolo itu memang benar berselisih paham masa mudanya. Di masa-masa mereka masih haus akan sebuah kekuatan, haus akan sebuah keilmuan, dan haus akan sebuah pendirian ataupun keyakinan. Tapi asal kau tahu manusia, Dipa Wijaya itu
banyak sekali hal baik yang beliau berikan. Jujur saja, walaupun Dipa Wijaya dan Wijaya Bantolo itu berselisih paham, tapi di hati yang paling dalam, Dipa Wijaya itu tidak menginginkan Wijaya Bantolo itu terluka sedikit pun. Beliau membantu Wijaya Bantolo tanpa diketahui sama sekali. Mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi Wijaya Bantolo, Dipa Wijaya pun sesekali akan membantunya, tapi tanpa disadari oleh Wijaya Bantolo manusia. Jadi Eyang Dipa Wijaya itu mempunyai prinsip membantu sepi pamrih ya, Jaya. Benar. Saya salut dengan beliau. Beliau mendirikan sebuah pesantren ini menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan tangannya sendiri, membangunnya dengan tenaganya sendiri. Masya Allah. Memang banyak sekali makhluk yang membantunya, tapi mereka makhluk-makhluk yang membantu tanpa meminta suatu imbalan apapun. Mereka hanya ingin bisa dikatakan berguru terhadap beliau atau bisa disebut mengaji terhadap beliau. Beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi dalam hal keagamaan ataupun dalam hal kanuragan manusia. Jadi pesantren ini dibangun oleh tangan Eyang Dipa Wijaya sendirian. Tidak sendirian. Ada beberapa makhluk yang membantu seperti saya. Tapi pesantren ini dibangun dengan tenaga beliau. Tidak dengan harta yang beliau punya, tetapi dengan kekuatan ataupun keringat beliau. Jadi mungkin saya dapat mengenang jasa-jasa beliau, yaitu dengan cara membuat pesantren ini menjadi lebih baik dan berkembang. Amin. Dan mungkin bahkan adanya pesantren ini berdiri pun Eyang Wijaya Bantolo tidak mengetahuinya. Perihal itu saya tidak tahu menau, karena yang saya tahu, apapun hal baik yang dilakukan oleh Dipa Wijaya itu tidak akan diketahui oleh Wijaya Bantolo, karena Dipa Wijaya sendiri pun berkata terhadap saya, apapun akan saya lakukan untuk kakak saya sendiri. Yang terpenting, beliau Wijaya Bantolo tidak mengetahui apa yang saya lakukan untuk dia. Itulah sedikit kata-kata dari Dipa Wijaya yang dikatakan terhadap saya. Jadi di dalam pesantren ini terdapat berapa santri ya? Banyak sekali santriwati dan santri-santri yang belajar di sini, Malaysia. Mereka belajar dengan giat. Alhamdulillahnya, mereka sangat menaati aturan-aturan yang ada di pesantren ini. Alhamdulillah. Apakah keseluruhan dari santri tersebut juga mengenal Eyang Dipa Wijaya, Kiai? Tidak, cucuku. Oh, tidak. Santri-santri di sini tidak banyak. Ada beberapa yang mengetahui, tapi tidak banyak yang mengetahui tentang Dipa Wijaya.
Kau tahu sendiri, Dipa Wijaya melakukan hal baik. Tidak ingin banyak makhluk yang mengetahuinya. Dan ingin saya katakan terhadap dirimu, Cucu, mengenai pesan yang ditulis oleh Dipa Wijaya terhadap dirimu, yang ditulis oleh Dipa Wijaya terhadap dirimu untuk mencari atau menemui saya. Mungkin saja ada suatu benda yang ingin saya berikan terhadap dirimu, karena beliau berkata terhadap saya, jika ada manusia yang datang menemui dirimu, berikanlah benda ini terhadapmu. Mungkin Mas Ganang yang dimaksud, Kiai. Bisa saja yang dimaksud adalah dia, cucunya. Karena di sini yang datang ke tempat ini dan yang datang menemui diriku adalah kalian semua. Mungkin saja benda ini akan saya titipkan kepada kalian, agar kalian memberikan benda ini terhadap cucunya. Baik, dengan senang hati, Kiai. Baiklah, akan saya ambil benda itu terlebih dahulu. Ini adalah benda yang dititipkan oleh Dipa Wijaya terhadap saya. Jujur saja, setelah beliau mengasihkan benda itu terhadap saya, sampai sekarang saya belum berani untuk membuka atau melihat apa isi dari benda ini. Mungkin saja yang pantas untuk membuka benda ini adalah cucunya yang dimaksud untuk menemui saya ini. Mungkin, ya. Jadi saya harap kau berikanlah benda ini terhadap cucunya, agar dialah yang membukanya sendiri, agar dialah yang mengetahui apa isi dan apa maksud dari benda itu. Baik, terima kasih, Kiai Latif. Dengan senang hati, amanah ini akan saya jalankan dan saya akan berikan kepada Mas Ganang, di mana beliau adalah garis keturunan dari Eyang Wijaya Bantoro dan Eyang Dipa Wijaya. Baiklah, terima kasih. Saya pun sedikit lega di sini karena amanah yang diberikan oleh Dipa Wijaya itu sudah terlaksana. Alhamdulillah. Dan amanah ini saya lanjutkan kepada dirimu. Dan saya harap dirimu menjalankan amanah ini dengan baik. Amin. Saya akan melakukan amanah ini dengan baik dan saya akan jaga barang ini sebaik mungkin sampai di tangan Mas Ganang Setioko. Baiklah, karena bagi saya itu amanah itu lebih berharga dari kepala saya sendiri. Jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin saya akan berusaha untuk menjalankan sebuah amanah yang diberikan terhadap saya. Baik, terima kasih Kiai Latif. Mohon maaf sudah mengganggu. Tidak masalah manusia. Saya senang atas kedatangan kalian. Berarti amanah saya telah usai. Mohon maaf kedatangan kami merepotkan dan mungkin menjadi perhatian dari beberapa santri yang ada di sini. Baik, mungkin suatu saat jika berkenan sampaikanlah kepada cucu Wijaya Bantoro. Bersinggahlah ke pesantren ini karena ini
adalah salah satu pesantren yang didirikan oleh Dipa Wijaya. Mungkin saja untuk berdoa bersama untuk Dipa Wijaya. Nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada hal yang ingin kau sampaikan lagi? Mungkin sudah terjawab semuanya, bahkan keseluruhannya, dan bahkan ada sebuah benda yang dimana saya tidak pernah membayangkan hal ini. Jadi saya rasa cukup ya. Baiklah, mungkin jika urusan ini sudah selesai, saya harus kembali karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Baik ya Ratu. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.